Ada mesin espresso komersil harga 20 jutaan yang bisa bekerja 100 kali per hari. Mau tahu mesin apa itu? Tonton terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami Alat Kopi Malang Channel. Dari sekian lama kita vakum dan akhirnya kita kembali lagi untuk membuat sebuah review tentang mesin kopi, tentang alat-alat kopi. Dan bukan hanya itu, kita bakal nge-review semua tentang kayak cara maintenance, terus cara memperbaiki trouble-trouble mesin kopi. Maka dari itu pantengin terus YouTube kita dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Kalian pasti penasaran mesin apa? Mesin komersil 20 jutaan tapi udah bisa rotari dan udah juga ada volumetriknya. Ini dia mesinnya. Mesin Iberital IB7 single group. Nah, ya mesin ini cuma harga 20 jutaan. Otomatis masih di kisaran 30 jutaan. Dia termasuk mesin komersil yang paling murah di kelasnya. Dengan fitur yang sudah lengkap, sudah ada boiler, terus sudah volumetrik, sudah ada air panas juga dengan boiler yang sangat besar yaitu 6 liter, termometer suhu dan bar-barnya juga untuk tekanan. Dan mesin ini dengan boiler sebesar ini dia cuma memakan watt 1800. Nah, mungkin ada yang bilang 1800 gede banget kan, tapi itu 1800 nggak kepake 1800. Itu 1800 dia pas ngangkat pertama dia kepake 1800, tapi ketika boilernya sudah proses brewing, sudah proses pemanasan, itu akan memakan suhu normal kira-kira setengahnya, kira-kira ya paling cuma 600 sampai 700 watt untuk standby-nya. Nah, jika kalian membeli mesin Iberital ini, kalian akan mendapat paket seperti ini. Paketnya dapat single Forta filter, double Forta filter, dan juga ini ada cadangan single basket dan dapat basket blind juga. Dan di sini juga terdapat selang inlet, tapi ini cuma selang tambahan ya, cuma penyambung aja. Jadi kalau misalkan seperti ini, dan untuk bawaannya dia sudah terdapat selang inlet juga di sini. Di dalam sini sudah dapat selang inlet, terus ada selang pembuangan juga. Oke, untuk apa tadi kapasitasnya tadi 6 liter ya, 6 liter boiler dengan steamnya di sini sudah memakai 4 lubang nozzle steamnya, terus sudah ada volumetrik lengkap juga, ada untuk single espresso, single ristretto, dan ini tombol continuous di tengah, dan ini juga tombol double espresso dan double ristretto. Oke, sekarang kita akan berlanjut ke tahap pengetesan mesin. Nah, mari kita coba untuk melakukan sebuah brewing di mesin yang sangat murah ini, mesin cuma 20 jutaan. Pertama-tama kita hidupkan mesinnya. Nah, tapi jangan lupa di paket itu kan nggak ada, di sini masih belum terpasang selang pembuangan. Nah, nanti kalian bisa pasang selang pembuangan di sini. Selang pembuangannya di sini. Nanti di sini ada kancing seperti ini untuk mengencangkan. Jadi cuma tinggal dimasukin ke sini lalu dikencangkan pakai. Nah, terus pastikan posisi keran ini posisi di lurus seperti ini. Soalnya kalau seperti ini dia bakalan menutup untuk jalur air mengalir ke boiler. Oke. Selanjutnya yang harus diperhatikan kabelnya. Colokan itu kalau mesin di atas 1000 watt otomatis membutuhkan daya listrik yang tegangan yang tinggi. Nah, maka dari itu kita harus menyiapkan kabel, kalau bisa colokan yang memakai kabel-kabel engkel. Kabel engkel itu kabel-kabel kawat, bukan kabel serabut ya. Biar apa? Soalnya nanti biar nggak sering terjadi teman-teman itu pakai kabel serabut, otomatis dengan wattnya yang tinggi dan suatu saat itu kayak kebakar gitu, soalnya nggak kuat dengan tegangannya.
Oke, selanjutnya kita berlanjut ke menghidupkan mesinnya. Di sini ada tombol knob seperti ini, ada angka 0, 1, dan 2. Untuk menghidupkannya, kita putar ke angka 1 dulu. Nah, seperti ini. Nah, di angka 1 ini kita akan menghidupkan itu namanya rotary pumpnya. Jadi pada saat menghidupkan rotary pump, otomatis air yang disedot dari galon ini akan berbunyi mengalir ke boiler. Nah, selanjutnya setelah ini memakan waktu sekitar 2 menit sampai 3 menit ya, tergantung boiler itu apa sudah terisi penuh atau setengah atau masih kosong sama sekali. Jadi itu tergantung kapasitas air yang sudah ada di dalam boiler. Setelah misal sudah boiler terisi penuh, di sini ada tombol knob yang berikutnya ke angka 2. Nah, langsung diputar langsung ke angka 2 gini. Angka 2 ini untuk fungsinya untuk memanaskan si boiler tersebut. Jadi ingat ya, angka 1 itu untuk menghidupkan pumpnya, dan angka 2 itu untuk menghidupkan heaternya itu sendiri. Nah, setelah itu kita tunggu proses pemanasan. Karena ini boilernya cukup besar, jadi memakan waktu hingga 20-30 menit untuk proses pemanasan sampai mesin ini ready untuk digunakan. Dan di sini juga ada indikator temperatur. Nah, di sini yang bisa menandakan mesin itu udah ready atau enggak. Nah, di sini ada sedikit strip warna hijau ini. Nah, nanti bisa angka jarum ini sudah menunjukkan di strip hijau, artinya mesin ini sudah bisa digunakan. Nah, di sini ada angka 1, artinya itu kisaran 100 derajat. Biasanya itu suhu normal untuk brewing kan kisaran 90 sampai 100 derajat. Ya, nanti ini setelan pabrik kira-kira di angka 95 sepertinya, seperti itu. Nah, karena untuk sambil menunggu, mesin ini lumayan lama, sekisaran 20 menit untuk proses pemanasan. Mari kita langsung persiapkan yang lainnya, seperti kita menggiling kopi dulu untuk brewing si espressonya tersebut. Sambil nunggu proses heating mesinnya, kita mempersiapkan untuk grinding kopinya dulu dari biji menuju bubuk espresso. Oke, dan juga saya mau perkenalin di sini, saya memakai barnya di Sanubari karena selain menjual alat-alat kopi, kami juga ada coffee shop juga di sini yang bernama Sanubari. Buat kalian yang berada di Malang atau dari luar kota mau nongkrong-nongkrong, bisa banget sambil lihat-lihat alat-alat kopi dari kami, sambil ngopi-ngopi, sambil ngobrol santai di sini. Itu dirasa ya cuma ada di sini, ada di Sanubari. Oke, untuk mempersiapkannya kita butuh timbangan seperti ini. Kita bikin untuk grinding espresso. Jadi kalau mau nimbang espresso, otomatis harus kita nimbang portanya dulu untuk agar supaya si porta ini nggak ikut ke bawah untuk ditimbang gitu loh. Nah, setelah ditimbang kita ter, jadi hasilnya bakalan minus seperti ini. Kita akan pakai gramasi normal aja ya, 18 gram untuk double shot espresso. Jangan lupa untuk diratakan, setelah itu ditemping. Jangan terlalu padat, asal rata biar dia tidak channeling. Oke, kalau sudah seperti ini artinya kita sudah siap buat bikin espresso. Tinggal kita tunggu mesinnya untuk ready digunakan. Soalnya mesinnya belum bisa panas, cuma baru berapa menit, baru sekitar 5 menit ya. Oke teman-teman, tadi kita udah nunggu sekitar 20 menit ya. Ternyata mesinnya ini udah standby, ready digunakan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau mesinnya sudah standby itu jarumnya ini di angka hijau gini. Di strip hijau dia kisaran 90 derajat ya. 98 derajat untuk suhu boilernya. Dan di sini juga tadi saya mau menjelaskan ini nih. Ada di sini jarum di sini. Nah, di sini bukan untuk pengukur suhu. Kalau di sini untuk barometer. Jadi untuk mengukur
tekanan si espressonya itu sendiri. Jadi saat kita brewing nanti dia jarum ini bakalan naik. Di sini maksimal barnya sampai 16 bar di mesin ini. Tapi biasanya di normal ya kisaran 10 sampai 15 bar gitu. Oke, di sini terus ada tombol 4 ini. Tombol 4 ini untuk tombol brewingnya. Di sini ada tombol continuous juga. Di sini untuk tombol continuous yang tengah seperti ini, dan di sini ada tombol single espresso, single ristretto, double espresso, double ristretto. Oke, untuk selanjutnya langsung aja kita bakalan buat espresso dari si mesin Iberital IB7 ini. Nah, kita masukkan kayak gini ya potanya. Saya kira kalau ini udah tahu semua ya. Dimasukkan kuotanya seperti ini dengan bubuk kopi yang sudah dihaluskan tadi. Oke, nah jangan lupa di sini juga mesinnya dia udah volumetrik ya. Jadi dia bisa di set untuk berapa hasil ekstraksi yang keluar. Jadi misalkan kalau kalian mau hasil ekstraksinya 25 mili, nanti dia bisa otomatis berhenti sendiri dengan menyeting tombol out volumetric di sini. Dia tombol volumetric ya, ingat, bukan otomatis. Jadi beda kayak mesin-mesin yang di kelas bawah itu biasanya ada tombol otomatis kayak gini juga, tapi dia biasanya itu by timing. Jadi di setnya by timer. Jadi kayak 30 detik bisa ngasilin berapa, tapi kalau ini dia by volume. Jadi misalkan tergantung ekstraksinya, dia nggak mengurangi kayak volumenya sama sekali, walaupun nanti ngambilnya 20 detik bakal dapat volume yang sesuai yang sudah di set tadi. Oke, terus selanjutnya kita buat aja ya. Kita buat di sini double espresso. Kita buat untuk 2 channel gini. Untuk sementara untuk volumetriknya belum saya set. Jadi untuk sementara saya pakai tombol continuous aja ya. Saya pakai perkiraan aja deh, soalnya kita untuk percobaan aja. Nah, di angka sekitar 5 detik dia sudah keluar untuk proses loop seperti ini. Ini biasanya kalau seorang barista itu maunya realistis, mau pakai timbangan terserah, itu lebih bagus sih untuk menghasilkan rasa kopi yang lebih ideal kayak gitu. Tapi karena ini cuma untuk pengetesan mesin, jadi saya pakai ya perkiraan aja di otak sih minumnya. Kalau karena espressonya tadi udah kita buat, hasilnya gini guys, mantap, kremanya keluar dan kayaknya rasanya kita cobain dulu ya. Mantap rasanya, masa enggak sih? Dengan mesin kayak gini ya pasti hasil espresso yang dihasilkan juga udah luar biasa. Oke, sekarang kita bakalan nyoba untuk proses steamingnya. Di sini steamnya udah sangat kenceng. Dia di sini steamnya pakai knob seperti ini ya. Jadi enaknya knob seperti ini, kalian bisa mengatur flow steamnya mau kenceng, mau pelan, atau mau sedang. Jadi berarti kalau mau pelan seperti ini, terus sedang gini, atau mau lebih kenceng bisa seperti ini. Jadi berbeda sama merek-merek yang lain, ada yang cuma pakai tuas gitu. Tapi menurut saya lebih enak seperti ini sih. Nah, mari kita coba untuk pembuatan steamingnya. Oke. Nah, tadi kalian bisa lihat saya proses steam itu cuma memakan waktu kisaran 4 sampai 5 detik aja sih. Jadi ya udah termasuk sangat kencang untuk mesin espresso harga 20 jutaan dengan steam yang sangat maksimal seperti ini. Dan coba buat espresso, buat latte. Waduh, gambarnya ini ya. Oke, dari hasil kita mereview dari hasil steam sih, menurut saya dengan mesin seperti ini udah enak banget, hasilnya juga sudah silky,
sudah ya cukup bagus nih dengan kapasitas steam boiler seperti ini. Nah kalau tadi saya sudah jelasin untuk proses bikin espresso, dari bikin espresso terus kita bikin cafe latte, dan itu hasilnya sangat-sangat memuaskan sih menurut saya. Untuk selanjutnya selain itu kita bakalan nyoba di sini fitur-fiturnya sih. Yang tadi saya bilangin fitur volumetric itu. Nah di sini ada tombol single. Jadi kalian kalau cara men-settingnya itu cuma tinggal pencet tombol continuous ini yang berada di tengah, pencet tombol seperti ini sampai tombol ini kedip-kedip seperti ini. Baru pilih menu mana, tombol mana yang mau diprogram. Misalkan kita mau program tombol yang single espresso, otomatis setelah kita pencet kedip-kedip ini, kita pencet tombol program single espresso-nya. Nah, kita biasanya sih diukur memakai timbangan untuk volumetriknya. Jadi misalkan sesuai sudah beberapa mili yang didapat, kita tekan lagi nih. Nah, dia bakalan untuk memprogram, dia bakal saving otomatis seperti ini. Nah, nanti setelah diprogram, nah tadi kan ini sudah saya program lah ya single espresso tadi. Ketika kita pencet ini, dia bakal mengikuti setelan yang awal tadi kita program. Dia bakal mati otomatis. Mati, belum. Nah, mati kan? Oke. Jadi untuk tombol-tombol lain juga sama ya, fungsinya seperti itu. Kalau mau program, pencet tombol tengah sampai terlihat kedip-kedip lampunya seperti yang tadi, lalu diprogram tombol mana yang mau dipilih. Oke, selain volumetric, mesin ini juga udah ada hot waternya. Jadi di sini ada tombol putaran hot water gini. Di sini udah keluar hot waternya juga udah lumayan banyak ya. Iyalah, masa enggak kan boilernya 6 liter. Dan tombol hot water ini biasanya kita fungsikan buat kayak melarutin powder, terus bikin americano juga bisa dari sini. Jadi ya sudah lengkap banget deh teman-teman. Dia bakal worth it banget di sini nih kalau dibeli. Ada satu lagi yang harus kita bahas yang sangat penting juga sih dalam maintenance mesin kopi. Jadi namanya ini back flush ya. Biasanya itu dilakukan saat mesin kopi itu diistirahatkan atau pada saat closing biasanya dilakukan. Nah untuk back flush ini dalam pembelian paket mesin eBay ini kita udah dapet nih kayak gini nih namanya basket line seperti ini. Nah cara pemakaiannya gimana? Kita pakai porta filter ini, kalian buka aja ininya. Kita buka gini, set. Nah ternyata buka gini aja guys. Terus ini nih, masukin ini basket line-nya seperti ini. Nah, tinggal masukin seperti ini. Nah, dia kan nggak ada line itu namanya buta ya. Artinya buta. Jadi maksudnya bukan yang buta sih, emang nggak ada matanya. Jadi nggak ada lubang-lubang untuk keluar airnya. Jadi kalian cuma tinggal ini masukin kayak gini untuk membersihkan. Nah, biasanya kalian kalau mau lebih bersih, dia pakai coffee clean namanya. Dia deterjen untuk kopi khusus untuk kopi ya, jangan pakai deterjen baju atau apa, bahaya nanti. Nah dia pasang seperti ini. Nah di mesin Iberital ini dia punya keistimewaan sudah punya auto back flush. Apa itu auto back flush? Jadi kalian nggak usah nunggu kayak beberapa detik untuk set timer back flushnya berapa. Di sini kita ada program auto back flush gitu ini. Jadi kalian cuma butuh pencet dua tombol ini, tombol continuous dan tombol single espresso, ditekan secara bersamaan seperti ini. Nah, otomatis dia bakalan kedip-kedip kayak gini. Dia bakalan kuncinya back flush itu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di selang-selang di dalam boiler mesin kopi. Jadi biasanya kalau emang mesinnya kotor banget bakalan keluar kotoran-kotoran dari sini. Nah karena otomatis back flush, jadi dia bakalan mengulang sebanyak sekitar 5 kali. Jadi kalian ya simple banget sih. Jadi kalau misal pas closing, jadi nggak usah nunggu. Kita dalam auto back flush ini bisa ngapain? Bisa ngelap meja atau bisa umroh kayak gitu. Nah
kita tunggu sampai 5 kali. Tadi udah berapa? Udah 3, 4. Oh, udah 5 guys ternyata. Oke. Nah kayak gini, lihat kotor-kotorannya keluar semua. Nah, untuk selanjutnya saya bakalan nyerang ini kayak spesifikasinya. Tadi saya cuma sekilas ya. Nah, buat spesifikasinya kalian bisa cek aja di deskripsi di bawah. Nanti kita bakal cantumin deskripsi untuk spesifikasi mesinnya. Dan selain itu kita juga bakalan cantumin link pembelian. Karena apa? Karena di Alat Kopi Malang juga jual mesin kayak gini. Dan jangan lupa mesin Iberital ini dia mempunyai garansi resmi dari Getra. Nah, garansinya ini sangat terjamin guys. Biasanya itu kalau ada trouble atau apa, dia di cover garansi selama 1 tahun. Biasanya 1 tahun ya, walaupun ada spare part yang rusak, biasanya dia free sih. Dan untuk service centernya juga banyak banget di kota-kota besar. Mulai dari Surabaya, di Malang juga ada, terus di Bali, di daerah-daerah luar pulau, Sulawesi, Makassar, dan Medan atau daerah Sumatera juga pasti ada. Dan enak banget sih kalau Getra ini, biasanya kalau ada trouble tinggal kita daftarin ke situsnya namanya royaltechnic.com nih. Kalau kita pembeli resmi dan masih ada garansi, tinggal didaftarin aja. Nah, enaknya kalau beli sama kita nih, kita bakalan urus semua dari proses cover garansi. Jadi kalian tinggal nunggu di kedai aja, di tempat kalian masing-masing. Nanti teknisi datang, mau di luar pulau atau di luar kota juga bisa kok. Kayaknya udah semua sih yang kita bahas ya dari mesin ini. Dengan gini kita bakalan, untuk selanjutnya aku bakalan ngasih kesimpulan sih dari penggunaan selama menggunakan mesin ini. Untuk itu, tapi kita bakalan beresin ini semua ya, biar nggak murat-maret kayak gini, biar enak ngomong ya. Oke, tapi kita matiin dulu mesinnya. Matiin mesin dengan cara seperti ini guys. Tombol ini yang knob tadi yang kalian hidupkan dibalikin ke angka 0. Nah, untuk dan setelah itu kalian harus buka steamnya seperti ini. Ini bisa buat sauna juga. Oke, setelah ini kita akan bahas kekurangan dan kelebihannya ya. Oke, sekarang kita tahap ke conclusion ya, kesimpulan tentang mesin Iberital ini, Iberital Iberes 7. Oke, dari tadi saya mencoba buat bikin dari segi fitur-fitur, terus kegunaannya, terus cara bikin buat bikin latte-nya juga. Saya rasa saya dikit banget sih menemukan kekurangan di mesin ini. Bahkan kalau dibilang sih sebenarnya kalau untuk saya sendiri ya, dengan budget segitu, harga segitu cuma 20 jutaan, kalian worth it banget beli mesin ini, sumpah. Nah, dari kekurangannya sih saya cuma bisa ngasih ini sih ya. Dari segi brand ya, karena dia kalau yang mesin biasanya orang-orang lebih prefer ke mesin-mesin Itali. Tapi ini kan mesinnya buatan Spanyol. Tapi ingat ya, Spanyol, bukan Cina atau Taiwan. Tapi Spanyol udah termasuk bagus juga untuk mesin espresso. Nah, dari situ mungkin ya itu karena brandnya produk Itali, tapi produk Taiwan, produk Spanyol, sorry. Jadi ya mungkin masih dipandang sebelah mata, karena orang-orang mikir ya mesin espresso ya paling bandel, paling bagus ya Itali. Tapi dengan harga seperti 20 jutaan ini, nah kalian bisa worth banget sih menurut saya. Daripada mesin Itali yang sekarang singlenya aja di kisaran di atas 40 coba, dengan fitur yang sama seperti ini, boilernya sama, volumetric sama, rotary, tapi mereka itu biasanya menjual ya di harga di atas 40 juta. Tapi ini cuma 20 jutaan, kalian udah dapat mesin seistimewa ini. Nah, untuk selanjutnya, kekurangan selanjutnya mungkin ada di ini ya, di segi desainnya saya lihat sini terlalu monoton sih, cuma red kotak gini, lengkung-lengkungannya juga nggak ada, cuma seperti ini ya, kotak gini aja. Terus dan sisi lain ada ini sih, stainless ini. Nah, stainless ini
Kurang efisien banget sih kalau menurut saya. Ini sering bercak-bercak gitu kalau misalkan ada kena tangan, dan mungkin untuk jangka waktu yang lama dia bakalan kayak bercak-bercak gini, bakalan hitam, menghitam kayak gitu. Ya wajar lah, namanya juga mesin di harga segini gitu loh. Dan kekurangan selanjutnya mungkin ada di warna ya. Mungkin mesin-mesin yang lain itu banyak pilihan warna, ada merah, putih, hijau, kuning, dan yang lainnya. Tapi di Iberital ini kita cuma ada, Iberital ini cuma punya satu stok warna aja. Jadi warna hitam gini, hitam ini glossy atau glossy ya? Hitam glossy ya. Dan plus warna stainless kayak gini untuk apa depannya. Untuk belakangnya hitam gini, dan untuk depannya stainless gini. Jadi udah nggak ada warna lain. Mau yang single atau double juga sama warnanya, cuma seperti ini. Dan untuk yang lainnya nggak ada sih menurut saya. Dan dari hasil espresso yang dibuat sudah bagus, dan mesin ini juga sudah bisa bekerja di atas 100 hari per cup. Jadi ini cocok banget buat kalian ya. Mungkin baru merintis cafe, baru memulai bisnis kopi yang mau mesinnya itu di atas 100 cup per hari. Dan ini cocok banget sumpah. Udah sih gitu aja untuk pembahasan Iberital ini. Semoga kalian ya bisa menjadi referensi untuk memilih mesin ini. Dan jangan lupa kalau beli mesin ini jangan lupa di Alat Kopi Malang ya. Soalnya di sini ada banyak promonya kalau di sini, terus garansinya juga pasti terjamin. Dan selain itu juga kalau untuk daerah Jawa Timur biasanya kita ada free ongkir juga kalau untuk pembelian mesin-mesin gede seperti ini. Dan jangan lupa kalau beli mesin di Alat Kopi Malang itu dibanding aja guys. Biasanya kalau dibanding misalkan sama grinder itu harganya bisa jadi lebih murah daripada beli mesin aja. Dan untuk masukan yang lain, saya harap teman-teman yang lain yang mungkin udah pernah coba atau udah punya mesin ini bisa komen di kolom komentar aja ya, untuk user experience aja sih, biar yang lain bisa tahu, biar sharing-sharing aja. Mungkin nanti bisa jadi kayak referensi juga buat yang lain. Dan bisa juga nanti dikasih kritik dan saran juga di sini. Pokoknya dukung terus channel kami guys. Insya Allah kami akan memberikan selalu video-video bermanfaat seputar kopi dan seluk-beluknya yang lainnya. Oke, tetap semangat perkopian Indonesia. Jangan lupa follow, subscribe channel kami, dan jangan lupa nih ada di bawah semua link pembelian. Mau cek harga barang, mau cek ini, jangan lupa juga follow Instagram kami di Alat Kopi Malang. Oke, sekian aja video dari kami. Semangat terus para penggiat perkopian Indonesia. Gak ngopi, gak happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.